Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang mengandung arti imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena ketakwaan adalah bekal yang terbaik menuju kebahagiaan dunia dan juga menuju kebahagiaan akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, kita berada di bulan Muharram, di Jumat yang ketiga. Marilah kita merenungkan tentang 3 amalan yang sangat penting dalam menempuh ridha Allah dan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini yaitu: pertama, membaca Al-Qur'an. Yang kedua, menjaga salat yang 5 waktu. Dan yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang pertama, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Membaca Al-Quran bukan sekedar melafalkan huruf-hurufnya. Setiap huruf bernilai pahala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, bahkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hari ini kita dihadapkan kepada keadaan di mana banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Hasil riset salah satu perguruan tinggi ilmu Quran, masih ada 75% Muslim yang belum bisa membaca Al-Quran. Kenapa mereka tidak bisa membaca Al-Quran? Karena mereka tidak mau belajar membaca Al-Quran. Padahal di musola-musola, di masjid-masjid, di majlis taklim ada guru untuk belajar supaya bisa membaca Al-Quran. Gimana kita akan tahu petunjuk tentang hidup yang lurus kalau membaca Al-Qurannya pun tidak bisa? Apa sih hukumnya belajar membaca Al-Quran? Jawabannya adalah fardu ain. Menurut ulama madhab Syafi'i, fardu ain adalah ma tuliba fi'luhu min kulli mukallafin bi'ainihi wa la yasqutul kharzu anhu bi fi'li ghairihi. Fardu ain adalah sesuatu yang dituntut pelakunya dari setiap mukallaf secara pribadi dan tidak gugur tuntutan tersebut dengan pelaksanaan orang lain. Fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu yang tidak dapat diwakilkan atau gugur oleh orang lain yang melaksanakannya.
Melaksanakannya tentu mendapat pahala, dan meninggalkannya tentunya mendapat dosa. Setiap orang Islam wajib bisa membaca Al-Quran, baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia, supaya hidup kita berada dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar membaca, belajar mengajarkan kandungan-kandungan Al-Quran, semuanya bernilai ibadah dan berpahala. Sungguh dahsyat Al-Quran sebagai mukjizat yang agung. Sayangnya minat untuk belajar membaca Al-Quran sangat minim, padahal Allah telah mengancam bagi orang yang meninggalkan dan menjauhkan Al-Quran. Ancaman tersebut terdapat dalam Quran surat Toha ayat 124 yang berbunyi, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang menjauhi Al-Quran, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara di dunia maupun di akhirat. Dan kami, kata Allah, akan mengumpulkan orang tersebut di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ancamannya kehidupan yang sempit dan dibutakan di akhirat kelak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ayo semua jemaah kita belajar membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa, bagi yang sudah bisa baca Al-Quran, ayo ajarkan supaya kita tergolong pada orang yang sebaik-baiknya golongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Diriwayatkan secara sahih oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah menjaga salat. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, salat menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah, hukum mengerjakan salat tentunya adalah fardu ain. Orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tentunya akan mendapatkan dosa. Hadirin rahimakumullah, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam kitab Nasahihul Ibad disebutkan sebuah riwayat yang masyhur tentang 15 balasan atau siksaan bagi orang yang meremehkan bahkan meninggalkan sholat 5 waktu. Man tahawana bis salati aqabahullahu bi 15 salatan. Sittun minha fid dunya wa salasun indal maut wa salasun fil qabri wa salasun indal khuruz minal qabri. Barang siapa yang meremehkan salat bahkan meninggalkan salat, maka Allah akan menghukumnya dengan 15 ancaman hukuman. 6 di dunia, 3 ketika sakaratul maut, 3 dalam kubur, dan 3 ketika dibangkitkan di dalam kuburnya. 6 balasan di dunia bagi orang yang meninggalkan maut adalah: 1. Dicabut keberkahan umurnya, dicabut keberkahan rezekinya, dihapus tanda-tanda kesolehan dari wajahnya, amal baiknya tidak akan berpahala, doanya tidak akan pernah dikabul, dan pula tidak memperoleh doa-doa dari orang-orang yang saleh. Sedangkan 3 balasan ketika sakaratul maut, orang tersebut meninggal dalam keadaan hina, sehina-hinanya, dan juga
ketika meninggal, ia dalam keadaan lapar yang selapar-laparnya. Kemudian dalam sakaratul mautnya, ia akan merasa kehausan yang sehaus-hausnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian 3 balasan di alam kubur bagi seorang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Di kuburnya Allah sempitkan, di kuburnya dipenuhi dengan kegelapan, di kuburnya ditakut-takuti oleh para malaikat. Bahkan di satu riwayat diterangkan bahwa setiap hari ular besar melilit dan menyiksanya. Nauzubillah summa nauzubillah. 3 balasan ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan diarak, akan diseret menuju tempat hisab dalam keadaan hina. Kemudian mendapatkan hisab yang sangat berat. Allah pun murka kepadanya dan menyiapkan azab yang pedih baginya, yaitu orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, menjaga sholat 5 waktu merupakan kewajiban terbesar setelah syahadat dan menjadi tiang agama bagi orang muslim. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah memerintahkan manusia untuk menyembah Allah, Allah langsung memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka masih hidup, tetapi juga setelah wafat dengan mendoakan mereka, menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat-sahabat mereka, serta melaksanakan wasiat-wasiat yang baik. Seringkali seseorang begitu sibuk mengajar karir dan urusan dunia hingga lupa menyapa, mengunjungi, bahkan mendoakan orang tuanya. Ancaman bagi orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Beliau menjawab, adalah orang yang tidak bisa masuk surga karena tidak bisa membahagiakan orang tuanya, padahal orang tuanya ada padanya. Hadis riwayat Bukhari. Doa orang tua adalah salah satu sebab datangnya keberkahan hidup dan kesuksesan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita menjadikan 3 amalan ini sebagai kebiasaan hidup di bulan Muharram dan juga bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyempatkan dan mempelajari, membaca Al-Quran setiap hari, menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan penuh kasih dan juga penuh sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang memperoleh ridho. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum.